Bayangkan sebuah ruangan yang penuh sesak dengan orang-orang yang menahan napas, menyaksikan perdebatan sengit antara seorang pendeta dan seorang ulama muslim. Kata demi kata meluncur tajam, dalil-dalil beradu, dan emosi semakin memuncak. Sampai akhirnya, sebuah jawaban tak terduga mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa juga tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Amin. Sore itu, sebuah aula besar dipenuhi ratusan orang dari berbagai latar belakang. Bangku-bangku berderet rapi, menampung jemaat gereja dan umat muslim yang datang untuk menyaksikan perdebatan yang sudah lama dinantikan. Beberapa kamera dipasang di sudut-sudut ruangan, siap merekam setiap kata yang diucapkan. Di tengah aula, ada dua kursi yang berhadapan. Seorang pendeta dengan jubah putih berdiri tegap, matanya tajam menatap lawannya. Sementara itu, di hadapannya, seorang ulama muslim duduk dengan sikap tenang, kedua tangannya terlipat di atas pangkuan. Suara bisikan memenuhi ruangan. Semua orang membicarakan hal yang sama. Siapa yang akan menang? Seorang pria berkacamata naik ke podium, mengambil mikrofon, lalu berkata dengan suara lantang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam diskusi besar hari ini. Kita akan menyaksikan perdebatan ilmiah antara dua tokoh agama, pendeta gereja dan ulama muslim. Masing-masing akan menyampaikan argumennya. Mari kita simak dengan pikiran terbuka." Sorak-sorai kecil terdengar. Mata semua orang kini tertuju pada kedua tokoh yang akan beradu argumen. Pendeta mengambil mikrofon, lalu menatap langsung ke arah sang ulama. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh keyakinan. "Hari ini, saya ingin membuktikan bahwa kebenaran sejati telah lama ada. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa keyakinan yang saya anut memiliki dasar yang tidak bisa dibantah." Ulama muslim mengangkat wajahnya. Senyumnya tak luntur, bahkan matanya tetap memancarkan ketenangan. Ia tidak terburu-buru merespons. Pendeta melanjutkan, suaranya semakin menggebu. "Dan saya yakin, setelah mendengar apa yang akan saya sampaikan, banyak di antara kalian yang akan melihat cahaya yang sesungguhnya." Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Beberapa jemaat pendeta mengangguk setuju. Beberapa lainnya terlihat penasaran dengan jawaban sang ulama. Namun sang ulama tetap duduk tenang. Senyum di wajahnya seolah menunjukkan bahwa ia telah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketegangan di ruangan semakin terasa. Semua orang menunggu, kapan sang ulama akan berbicara. Pendeta itu menatap ulama di hadapannya dengan penuh keyakinan. Ia tahu, momen ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan keyakinannya di hadapan ratusan pasang mata. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya, lalu berkata dengan nada tegas, "Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya, mengapa umat muslim percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat? Bagaimana kalian bisa yakin akan keberadaan Tuhan jika tidak pernah melihatnya?" Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa jemaat pendeta mengangguk setuju. Sementara sebagian yang lain menunggu dengan penuh penasaran, bagaimana ulama muslim itu akan menjawab pertanyaan tersebut. Sang ulama masih tetap duduk tenang. Ia tidak terburu-buru merespons. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Matanya menatap lurus ke arah pendeta dengan senyum yang tetap menghiasi wajahnya. Kemudian, dengan suara yang lembut namun tegas, ia mulai berbicara. "Engkau percaya bahwa engkau memiliki akal, bukan?" tanyanya. Pendeta itu sedikit mengernyit. "Tentu saja," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu tersenyum. "Lalu, bisakah engkau melihat akalmu?" Pendeta itu terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan sedikit perubahan, seolah tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Jamaah yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak terkejut dengan jawaban sederhana tetapi tajam dari ulama itu.
Pendeta mencoba menahan ekspresinya. Ia tertawa kecil lalu berkata, "Akal adalah sesuatu yang abstrak, tapi keberadaannya bisa dibuktikan dengan cara berpikir dan bertindak." Sang ulama mengangguk pelan. Begitu pula dengan Tuhan. Keberadaannya tidak selalu harus terlihat oleh mata, tetapi tanda-tandanya ada di mana-mana. Langit yang luas, lautan yang berombak, pepohonan yang tumbuh dari tanah yang kering, dan bahkan kehidupan yang kita jalani ini, semua adalah bukti keberadaannya. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Suasana berubah. Sebagian jemaat tampak termenung, merenungkan jawaban tersebut. Namun, pendeta itu belum menyerah. Ia menggenggam mikrofon lebih erat, bersiap untuk serangan berikutnya. Pendeta itu menarik napas dalam. Ia tidak menyangka ulama Muslim itu bisa menjawab dengan begitu mudah, membuat banyak jemaat mulai terlihat ragu. Namun, ia masih memiliki banyak argumen yang siap dilontarkan. "Baik," katanya. Suaranya tetap lantang. "Jika memang Tuhan kalian benar, mengapa kitab kalian masih mengakui kitab kami sebagai wahyu? Bukankah itu berarti kitab kami juga berasal dari Tuhan?" Beberapa jemaatnya mengangguk, seolah mendukung pernyataan tersebut. Sang ulama tetap tersenyum. Ia mengangkat mikrofon, lalu berkata dengan tenang, "Benar, kami mengakui bahwa ada wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kami meyakini bahwa ada kitab yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun, pertanyaannya, apakah kitab itu masih dalam bentuk yang murni?" Pendeta itu terdiam sejenak. Ulama melanjutkan, "Mari kita ambil contoh sederhana. Jika seorang raja menuliskan sebuah surat, lalu surat itu diberikan kepada rakyatnya, tetapi kemudian ada yang mengubah isi surat tersebut, apakah surat itu masih bisa dikatakan asli?" Pendeta menelan ludah, tetapi ia tetap mencoba mempertahankan argumennya. "Tapi kitab kami adalah firman Tuhan. Tidak mungkin isinya diubah oleh manusia." Sang ulama mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Jika demikian, mengapa ada banyak versi dalam kitabmu? Mengapa ada ayat-ayat yang dihapus dan ada bagian yang ditambahkan?" Ruangan menjadi sunyi. Beberapa jemaat mulai saling pandang. Bahkan ada yang mulai membolak-balik kitab yang mereka bawa, seolah ingin memastikan apa yang baru saja dikatakan ulama itu. Pendeta menggenggam mikrofon lebih erat. Ia sadar, kali ini, ia mulai tersudut. Pendeta itu berdehem, berusaha mengendalikan situasi. Ia tahu bahwa ulama Muslim di hadapannya bukan orang sembarangan. Jawaban-jawabannya begitu tajam dan sulit dibantah. Namun, ia tidak boleh kalah. "Baiklah," katanya, mencoba menata ulang strategi. "Katakanlah ada perubahan dalam kitab kami. Tetapi bagaimana dengan Islam? Bukankah Al-Quran juga ditulis oleh manusia? Bagaimana kalian bisa yakin bahwa kitab kalian tidak mengalami perubahan seperti kitab-kitab sebelumnya?" Beberapa jemaat yang tadi terdiam kembali menunjukkan ekspresi percaya diri. Mereka mengangguk, mendukung pernyataan pendeta tersebut. Namun, sang ulama tetap tenang. Dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Al-Quran bukan sekadar kitab yang ditulis oleh manusia. Ia adalah wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran dihafalkan oleh ribuan sahabat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya hingga saat ini." Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi pendeta untuk mencerna perkataannya. Jika ada satu huruf saja yang berubah, maka jutaan penghafal di seluruh dunia akan mengetahuinya. Coba pikirkan, apakah ada kitab lain di dunia ini yang dihafalkan secara utuh oleh jutaan orang dari generasi ke generasi, tanpa perubahan satu huruf pun? Pendeta terdiam. Jemaat yang sebelumnya tampak yakin, kini kembali gelisah. Sang ulama melanjutkan, "Al-Quran sudah ada lebih dari 1400 tahun, dan hingga hari ini, isinya tetap sama di seluruh dunia. Tidak ada versi yang berbeda, tidak ada bagian yang dihapus atau ditambahkan. Sementara kitab-kitab lain telah mengalami berbagai revisi, perubahan, bahkan ada ayat yang dihapus karena dianggap tidak relevan lagi." Ruangan semakin sunyi. Jemaat pendeta mulai terlihat gelisah.
Beberapa dari mereka berbisik-bisik, sementara yang lain tampak termenung dalam diam. Pendeta mengusap keningnya, menyadari bahwa posisinya semakin terdesak. Namun, ia masih belum mau menyerah. Pendeta itu menarik napas panjang. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan argumen yang kuat, maka ia akan kehilangan kepercayaan jemaatnya. Dengan nada yang sedikit lebih keras, ia berkata, "Baiklah, kalau Al-Quran memang tak pernah berubah, mengapa banyak tafsir yang berbeda? Bukankah itu berarti orang-orang menafsirkannya sesuka hati?" Sebagian jemaatnya kembali mengangguk, berharap kali ini sang pendeta berhasil membalikan keadaan. Namun, ulama Muslim itu tetap tersenyum tenang. Ia mengambil mikrofon dan menjawab dengan nada lembut. Tafsir bukan berarti mengubah isi kitab, tetapi menjelaskan maknanya agar lebih mudah dipahami sesuai dengan konteks zaman. Al-Quran tetap sama, tidak ada yang berubah, sementara tafsir membantu manusia memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ini seperti seorang guru yang menjelaskan isi buku kepada muridnya. Apakah dengan adanya penjelasan itu isi bukunya berubah? Pendeta itu kembali terdiam. Beberapa jemaat mulai tampak gelisah. Ulama itu melanjutkan, "Sebaliknya, dalam kitabmu, ada ayat yang benar-benar dihapus, ada yang ditambah, bahkan ada yang diubah maknanya. Jika sesuatu memang benar-benar berasal dari Tuhan, apakah perlu direvisi oleh manusia?" Seketika suasana menjadi lebih tegang. Jamaah pendeta mulai saling berbisik. Beberapa terlihat mulai ragu. Pendeta itu menggigit bibirnya. Ia ingin membalas, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, ulama Muslim itu tetap duduk dengan tenang, menatap pendeta dengan penuh wibawa. Pendeta itu semakin gelisah. Jemaat yang tadinya mendukungnya kini tampak ragu. Beberapa mulai membolak-balik kitab mereka, mencari-cari jawaban yang bisa membantah argumen sang ulama. Melihat keadaan itu, pendeta berusaha mengendalikan suasana. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Baik, mungkin memang ada beberapa perubahan dalam kitab kami. Tapi itu tidak mengubah esensi ajaran yang ada di dalamnya. Yang terpenting adalah iman, bukan sekadar teks di atas kertas." Beberapa jemaat kembali mengangguk, meski raut wajah mereka masih dipenuhi kebimbangan. Namun, ulama Muslim itu tetap tersenyum. Dengan suara yang lembut, ia menjawab, "Jika iman itu penting, mengapa Tuhan menurunkan wahyu kepada para nabi dalam bentuk kitab? Mengapa tidak hanya memberi hidayah kepada manusia tanpa perlu ada kitab suci?" Pendeta terdiam. Jemaat yang mendengarkan mulai termenung. Ulama melanjutkan, "Karena manusia butuh petunjuk yang jelas. Tanpa wahyu yang terjaga keasliannya, manusia bisa tersesat, mengikuti keyakinan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri. Itulah mengapa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, agar manusia tidak kehilangan arah." Pendeta menatap jemaatnya. Ia bisa melihat ada keraguan di mata mereka. Beberapa di antaranya tampak mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini. Ruangan terasa semakin berat. Jemaat yang tadinya begitu yakin kini seakan dilanda kebingungan. Pendeta tahu ia harus segera mengubah arah perdebatan ini, sebelum semuanya semakin berbalik. Pendeta menatap jemaatnya, mencoba mencari dukungan. Namun, yang ia lihat justru kebingungan di wajah mereka. Beberapa mulai menundukkan kepala, seolah sedang memikirkan sesuatu yang selama ini tak pernah mereka pertanyakan. Dengan nada yang lebih tinggi, ia berkata, "Tapi Islam pun tidak sempurna. Bukankah banyak dari kalian yang berbeda pendapat? Ada mazhab ini, ada mazhab itu. Bukankah itu bukti bahwa Islam pun tak bisa memberikan kebenaran mutlak?" Beberapa jemaat yang masih berusaha mendukungnya kembali mengangguk, berharap kali ini ulama Muslim itu tidak bisa menjawab. Namun, sang ulama tetap tenang. Dengan lembut, ia berkata, "Perbedaan di antara kami bukanlah perbedaan dalam inti ajaran, melainkan dalam hal-hal cabang. Semua mazhab sepakat bahwa Tuhan itu satu, Nabi terakhir adalah Muhammad, dan Al-Quran adalah wahyu yang sempurna. Tidak ada yang berbeda dalam hal itu." Ia menatap pendeta dengan sorot mata tajam. "Sedangkan dalam keyakinanmu, ada banyak versi kitab.
Banyak doktrin yang berubah dari waktu ke waktu, bahkan ada yang bertentangan satu sama lain. Apakah itu tanda ajaran yang benar? Pendeta mulai kehilangan kata-kata. Tangannya menggenggam mikrofon dengan erat. Namun tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, seorang jemaat berdiri dari kursinya. Suaranya bergetar saat bertanya, jika memang Al-Quran adalah wahyu yang tak berubah, dan jika benar hanya ada satu Tuhan, apakah itu berarti selama ini kami telah mengikuti ajaran yang salah? Seluruh ruangan terdiam. Pendeta menoleh dengan panik, sementara ulama Muslim tetap menatap jemaat itu dengan penuh ketenangan. Jemaat lain mulai saling berbisik, beberapa tampak terkejut, sementara yang lain menunduk, seolah mulai menyadari sesuatu yang besar. Pendeta semakin gelisah. Ia merasa kendali atas jemaatnya mulai hilang. Kisah ini bukan sekadar debat, tapi perjalanan mencari kebenaran. Apakah pendeta itu akhirnya menemukan jawabannya? Apa yang terjadi setelah ini? Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan kisah ini ke teman-teman kalian.